ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita yang ada di sini mengucapkan puja dan puji, rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan, rezeki, kelapangan waktu, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan pengajian untuk memperbaiki diri kita, dan tak lupa pula sholawat dan salam kepada junjungan kita Baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah tuntunan kita, contoh tauladan bagi kita, motivasi kita di dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini, sehingga hidup dan kehidupan kita ini dapat menjadi ladang amal bagi kita, sehingga kita dapat menjalankan hidup ini dengan baik, sehingga di akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Al-Ustaz Randy Saputra MPDI, yang saya hormati Kori saudara kita Fikri, yang saya hormati Ketua Komunitas Pemuda Sosial Eksaprin, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin hadirat, dan yang saya banggakan ya adik-adik kita cuma berjumlah 4 orang. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan pengajian bulanan. Pengajian ini dapat diselenggarakan karena dukungan dari teman-teman komunitas, dari masyarakat, dan dari support Badan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah juga. Di sini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Badan Kenajiran Masjid Al-Hidayah dan pesantren silaturahmi yang telah memberikan kami waktu dan tempat sehingga pengajian malam ini dapat terlaksana dengan baik. Di sini saya sedikit bercerita. Komunitas Pemuda Sosial kami dirikan dikarenakan kami sadar bahwa kita sebagai manusia harus hidup tolong menolong, saling bekerja sama, saling membutuhkan. Karena manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Karena Baginda Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sehingga di situ kita dituntut agar kita dapat memberikan manfaat yang baik ya kepada sesama masyarakat, karena apabila kita memberikan kebaikan maka kebaikan pula yang akan kita tuai. Dan di sini juga kami komunitas pemuda sosial menginformasikan bahwa komunitas pemuda sosial memiliki 60 kursi
ya, 60 kursi alhamdulillah. Jadi 60 kursi tersebut akan kami peruntukkan bagi masyarakat apabila membutuhkan kursi, tapi kami perkhususkan untuk Pemalangan. Bagi Bapak Ibu sekalian, ya, apabila mungkin kursi dari STM kurang, boleh menghubungi kami, Komunitas Pemuda Sosial. Mungkin demikian ya dari saya. Untuk acara selanjutnya, kata sambut yang kami mintakan kata sambutan dari pengurus Kemakmuran Masjid Al-Hidayah atau yang mewakili. Kami persilakan kepada Bapak Hasibuan. Pada Bapak Hasibuan kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa hamdahu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini masih diberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat Islam, sehingga dapat kita berkumpul masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk mengadakan pengajian rutin setiap bulan. Kami mengucapkan ribuan terima kasih daripada pengurus PKN yang mengadakan pengajian ini dari pemuda-pemuda tempat apapun kepada adik-adik kami remaja yang mana untuk melaksanakan pengajian ini kami atas nama pengurus PKN Masjid Al-Hidayah mengucapkan ribuan terima kasih. Dan juga di sini sudah kita undang setiap pendidikan masih beginilah kehadiran daripada anggota STM yang ada di Kota Palembang ini. Tapi mudah-mudahan nantinya seterusnya mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di STM tergabung daripada teman STM ini mudah-mudahan nantinya untuk merapikan pengajian kita ini sebulan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nantinya kita mendengarkan ceramah dan bagus kita. Mudah-mudahan dapat kita melakukan untuk setiap harinya dan juga nantinya untuk bekal kita dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Iwan selaku pengurus dari Badan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah dan Pesantren Islami. Untuk acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustaz Fikri. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat dan semoga hadirin dapat mendengarkan firman-firman Allah dengan hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi
على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله إنما يعمر مساجد الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Fikri yang telah membacakan Qalamullah. Selanjutnya acara yang kita tunggu yaitu ceramah dari Ustaz Rendy Saputra PPDI. Adapun pengajian ini bertemakan perbaikilah sholatmu maka Allah akan memperbaiki dirimu. Kepada Al-Ustaz kami persilakan tempat dan waktu. Al-Ustaz mempersilakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ma salakakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kami muliakan dan kami hormati Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah beserta jajaran pengurusnya, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketua Komunitas Pemuda Sosial beserta jajaran pengurusnya dan anggota
mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kami hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat yang hadir pada kesempatan yang mulia dan yang berbahagia ini, adik-adik kami juga, mudah-mudahan kita seluruhnya mendapat ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh aktivitas kita bernilai ibadah yang hasilnya menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kita berharap kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan syafaat dari Rasul, dibangkitkan oleh Allah bersama barisan Rasul, masuk surga pula kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang saya malam ini bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat dan pemuda-pemuda sekalian. Senang saya. Baru malam ini saya hadir di masjid yang mulia dan yang berbahagia ini. Barangkali baru pertama kita bertatap muka Bapak Ibu. Nama saya Randy Syahputra. Jarang memang nama Ustaz macam gini. Nah, biasa kalau nama Ustaz ada Arab-Arabnya. Ustaz Fikri kan ada Arab-Arabnya. Ustaz Abdul Latif ada Arab-Arabnya. Abdul Aziz ada Arab-Arabnya. Ini nama Ustaznya Randy Syahputra. Agak keren namanya, Bu. Saya asli Pak dari Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Suku Melayu. Di Kuala Simpang itu ada dua suku Melayu. Satu Melayu Hulu, dua Melayu Hilir. Melayu Hulu dia bahasa macam bahasa batu bara. Kemana, siapa, ada apa, tak apa-apa. Nah, begitu dia. Kalau Melayu Hilir dia macam bahasa Malaysia. Kemana, siapa, ada apa, tak apa-apa. Macam mimpi-mimpi. Saya omak Melayu Hulu, ayah Melayu Hilir. Nah, jadi gabungan antara O dan E. Status udah berumah tangga. Alhamdulillah, cepat dikasih Allah jodoh, cepat dikasih Allah keturunan pula. Sudah punya anak saya, 2 anak, laki-laki dua-duanya, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu yang tadi lirik-lirik kali, tak ada harapan lagi lah. Barangkali cocok Ustaz ini jadi menantu, ibu-ibu, tak dapat lagi lah. Cepat Allah kasih jodoh, cepat pula Allah kasih keturunan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Kita ini insyaallah dapat pahala jihad. Siapa yang berada di dalam majelis ilmu, maka kita ini macam berada di taman-taman surga. Luar biasa nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu pun banyak juga orang yang tak mau datang majelis ilmu. Kata Bapak yang perwakilan dari Pak Nazir tadi sudah diumumkan ke STM, sudah diumumkan ke pewiritan, masih juga banyak orang tak mau datang. Itulah memang manusia sekarang juga Pak Ibu. Kalau persoalan agama, persoalan iman, orang tak panggil pusing, tak ambil pusing orang. Tapi kalau urusan duit, nomor satu. Urusan duit cepat. Cobalah tadi atau semalam diumumkan sama Pak Nadir, siapa yang datang ke Masjid Al-Hidayah dengar tausiah, maka ku kasih duit 1 juta, kata Pak Nadir. Insya Allah sampai ke lapangan sana jejer orang dari itu baris mengantri menengok ceramah. Ustaz supaya masuk. Kalau ada urusan duit. Tapi karena tak ada duit, dia orang tak ambil pusing. Padahal Allah katakan itu wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu yang paling utama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu yang
dunia lebih utama dibandingkan akhirat. Para orang tua kami yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul kasih nasihat kepada Ali bin Abi Thalib. Nasihat untuk Ali ini sesungguhnya bukan nasihat untuk Ali seorang. Karena sering Rasul kasih nasihat, kadang ke sahabat yang ramai, kadang ke sahabat perorangan. Rasul kasih tausiah, Rasul kasih nasihat. Tapi sesungguhnya nasihat itu berlaku kepada kita umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nasihat itu secara khusus Allah sampaikan kepada sahabat. Apa kata Rasul? Salah satu ya Ali la tuakhiruhunna. 3 perkara wahai Ali, jangan kau lambat-lambatkan, kata Rasul. Apa di antaranya? As-salatu idza atat, wal janazatu idza hadar, wal ayyimu idza wajadat kufa. Kata Rasul yang pertama, sholat kalau udah masuk waktu jangan dilambat-lambatkan. Yang kedua, jenazah kalau sudah hadir jangan dilambat-lambatkan. Yang ketiga, seseorang yang bersiap untuk menikah maka bersegeralah untuk dinikahkan, jangan dilambat-lambatkan. Pertama, sholat apabila masuk waktu. Memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama membagi waktu sholat ini. Ada namanya waktu fadilah. Waktu fadilah bukan waktu yang paling afdal untuk sholat, paling utama untuk sholat. Kapan itu awal waktu? Itulah waktu yang paling afdal. Setelah waktu fadilah ada juga namanya waktu jawas, waktu boleh untuk sholat. Karena tak semua orang bisa sholat di waktu fadilah. Barangkali ketika di awal waktu dia sedang berada di jalan tol, tak ada masjid, tak ada tempat berhenti. Kata para ulama, waktu fadilah itu paling lama sekitar 15 menit. Habis waktu fadilah masuk waktu jawas, masih boleh kita sholat. Tidak dilaksanakan di waktu jawas ada namanya waktu karohah, waktu makruh untuk sholat. Waktu karohah ini di penghujung waktu, tapi masih sempat melaksanakan ibadah sholat secara sempurna. Misalkan sholat zuhur habis setengah 4, jam 3:15 dia baru sholat zuhur, itu namanya waktu karohah, waktu yang makruh untuk sholat. Ada namanya waktu tahrim, waktu haram. Kapan itu? Baru 1 rakaat sholat zuhur, Allahu Akbar, bangkit dari sujud, Pak Nadir munajat asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Pak Nadir. Nah, itu namanya waktu tahrim. Yang paling parah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun hidup tak sholat-sholat. Nah, ini yang paling parah, tak sholat-sholat. Kalau kata orang Inggris, tak sholat Pak, game over. Nah, game over. Kalau kata orang kampung kami, game open. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Presiden tak sholat, presiden game over. Menteri tak sholat, menteri game over. Gubernur tak sholat, gubernur game over. Ustaz tak sholat, ustaz pun game over. Walaupun jenggotnya panjang sampai ke tanah, sorbannya dia beli dari Makkah, jubahnya dia beli dari Madinah. Oh, kalau tak sholat game over, tak ada nilai di sisi Allah. Kalau sekarang usah tanya, kalau cerita ustaz nih, kalau pandangan manusia Pak hebat, kalau pandangan manusia, oh ya Allah. Kalau dah datang ustaz ke kadang pengajian, acara tabligh akbar, salam. Oh, di salam ustaz, sehat ustaz, sehat. Baju, berpeci, bersorban, bersarung. Nah, duduk ustaz tuh dapat pula air teh. Nah, Bapak Ibu mana ada air teh? Ini dia air tehnya.
Nanti pulang maaf, ada pula lagi uang minyaknya istilahnya. Oh, hebat Ustaz. Rasul dulu berdakwah, bersimpah darah, bermandikan keringat, bertaruh nyawa untuk berdakwah. Sekarang Ustaz berdakwah, oh dihormati orang. Saya beberapa waktu yang lalu ceramah Muharram di Pangkalan Susu di Pertamina. Habis saya ceramah tuh waktu pulang lewat di depan rumah ibu-ibu berdiri, ibu-ibu diangkatnya tangannya, Ustaz, I love you Ustaz, I love you Ustaz. Sungguh nih Pak, tak saya karakter, memang betul. Lewat depan berdiri, Ustaz, I love you. Waktu mulai ada tanjakan tuh naik mau keluar dari Pertamina tuh, lewat rumah ibu tuh tersangkut mobil saya, ada tanjakan begini sangkut, tak bisa lewat. Balik lagi putar lewat rumah ibu. Berdiri lagi ibu tuh, Ustaz, I love you Ustaz, kata ibu. Umurnya kira-kira udah 50 tahun lebih. Tak kutanggapi kan ikan nama 50 tahun. Kalau 20 tahun mungkin agak kutanggapi juga. Sudah 50 tahun. Tapi begitulah. Status statiknya dimuliakan oleh manusia. Tapi kalau tak sholat, tak ada nilai di sisi Allah. Sikit. Kalau ada orang yang duduk di dalam mobil yang paling mewah, Lamborghini lah kita bilang, mewah ada mobil. Dia pakai pakaian yang paling mewah, handphonenya yang paling mewah, jam tangan yang paling mewah, celana yang paling mewah, duduk dalam mobil, style, oh hebat, kaya sungguh. Di luar dari mobil nih ada orang yang pakai baju biasa-biasa saja. Belakang bajunya tertulis dicoblos nomor 23. Hadiah waktu kampanye partai-partai. Tadi pakai. Tangan kiri pegang bodi bekas, tangan kanan pegang kayu. Di ujung kayu itu ada kawat bengkok. Jalan waktu asal nampak dia botol aqua, dia ambilnya, dia masukkan ke dalam bodi bekas. Jalan nampak aqua, diambilnya pakai kayu itu masuk dalam bodi. Jalan nampak aqua, ambil masuk dalam bodi. Sering banget kita tengok-tengok gitu. Yang dalam mobil mewah tak sholat, yang ambil aqua bekas pakai kayu itu masuk dalam bodi sholat. Tak lebih mulia orang yang berada dalam mobil yang mewah, pakaian mewah, jam mewah dibanding orang yang hanya pakai pakaian lusuh. Dia pegang bodi dengan tangan kirinya, dia ambil botol bekas dengan tangan kanannya, dimasukkannya ke dalam bodi. Tak lebih mulia orang yang duduk di dalam mobil yang mewah. Begitulah dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak sholat, tak ada nilai. Innama masalus sholati fid din kamasali raqsi fil jasad. Kedudukan sholat dalam agama sama dengan kedudukan kepala dalam anggota tubuh manusia. Manusia tak ada tangan bisa hidup. Manusia tak ada kaki bisa hidup. Tapi manusia kalau tak ada kepalanya, Pak, tak bisa hidup. Kalau ada manusia tak berkepala itu, nah itu namanya bukan manusia. Itu orang kampung bilang kepala puntung, betul. Jadi kalau ada orang dari zuhur dia tak sholat sampai asar tanpa sebab apapun, zuhur sampai asar tak sholat, maka dari zuhur sampai asar dia dipandang mayat hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usah terima jadi menantu kalau tak sholat. Tak terima jadi menantu. Pak, usah terima jadi menantu kalau tak sholat. Kalau datang orang mau melamar anak awak, tanya dulu sama dia, berapa rakaat sholat subuh? 4 kata dia. Pulang kau, pulang. Suruh pulang. Sholat subuh tidak tahu berapa rakaat. Murnu auladakum bishalah wa hum abna'us sab'a fadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Suruh anakmu sholat ketika umur 7 tahun, pukul ketika mereka berumur 10 tahun. Macam mana mau menyuruh anak sholat kalau awak tak sholat? Macam mana mau memukul anak untuk sholat kalau awak tak sholat? Sering kita dengar, bapak kenapa tak sholat? Subuh kesiangan,
kecapean, asar di perjalanan, maghrib nonton dangdutan, isya ketiduran. Sering kita dengar itu kan? Ibu kenapa tak sholat? Subuh maraton, siang ke salon, asar main badminton, maghrib nonton sinetron, isya kena semendon. Ada masalah tak sholat? Tak ada nilai di sisi Allah. Sebaik-baik sholat bagi laki-laki adalah di masjid berjamaah. Abdul terbaik kalau kita sholat di masjid. Kita ini kan Bapak Ibu hidup ini kan mau dapat yang terbaik, Pak. Bukan cuma yang baik, terbaik. Sholat itu baik, tapi sholat di masjid itu terbaik. Udah sampai di masjid, mau cari yang terbaik pula. Apa yang terbaik kalau kita datang ke masjid? Azan. Kalau datang awakmu ke jamaah ke masjid, azan itu terbaik, Pak. Azanlah sekali-sekali. Jangan dah 50 tahunan umur tak pernah azan. Begitu datang gempa sibuk mau azan. Gempa bang, gempa azan lah bang, kata istri dia. Oh tenang, aku dulu dari Alia, gampangnya azan itu, dibantinya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah itu bukan azan, takbir hari raya. Azan lah. Jangan pula azan kadang nakut-nakuti orang sekampung. Sekali-sekali awak yang azan. Azan ini walaupun yang terbaik itu suaranya bagus, makhrajul hurufnya bagus, tapi kalaupun suara awak tak bagus, tapi makhrajul hurufnya bagus, tak ada masalah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, tak ada masalah. Kadang azan subuh nakuti orang sekampung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya sholat, hayya sholat. Sekali-sekali kita